Ya, Kementerian BUMN mengajukan tambahan penyertaan modal negara atau PMN sebesar Rp73,26 triliun untuk tahun anggaran 2023. Usulan dana PMN tersebut terdiri atas PMN tunai sebesar Rp69,82 triliun dan PMN non-tunai Rp3,44 triliun. Kementerian Badan Usaha Milik Negara mengajukan tambahan penyertaan modal negara atau PMN sebesar Rp73,26 triliun untuk tahun anggaran 2023 dalam rapat kerja Komisi 6 DPR RI. Usulan dana PMN tersebut terdiri atas PMN tunai mencapai Rp69,82 triliun dan PMN non-tunai Rp3,44 triliun. Wakil Menteri BUMN Kartika Wiratmojo mengatakan usulan tambahan PMN tahun depan sebagian besar dialokasikan untuk penugasan BUMN. Adapun rincian penyaluran dana PMN tunai meliputi PT Hutama Karya Persero sebesar Rp30,56 triliun, PT PLN Persero Rp10 triliun, Holding Pariwisata atau Injoni Rp9,5 triliun, Indonesia Financial Group atau IFG sebesar Rp6 triliun, PT Kereta Api Indonesia Persero Rp4,1 triliun, Indonesia Rail senilai Rp3 triliun, Perum Damri Rp0,87 triliun, dan Airnav Indonesia sebesar Rp0,79 triliun. Sedangkan dana PMN non-tunai ditujukan untuk Divine ID sebesar Rp0,838 triliun dan ID Food sebesar Rp2,609 triliun, serta untuk pengembangan usaha dalam memperkuat struktur pemodalan dan perbaikan kinerja perusahaan. Lebih detail kenapa ada taman permodalan dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas maupun mengcover klaim ratio yang tinggi karena COVID dan karena peningkatan klaim di asuransi kredit. Kemudian Damri juga ini cukup lama tidak menerima PMN. Ini memang antara lain untuk penugasan-penugasan perintis karena cukup banyak penugasan dari Kementerian Perhubungan untuk daerah-daerah baru, termasuk untuk mereformasi bus listrik di banyak kota-kota besar, mulai dari Jakarta, Medan, dan Surabaya, di mana nanti pelan-pelan beberapa kota ini akan mulai mengkonvert seluruh bisnya menjadi bis listrik. Agenda rapat kerja Komisi 6 DPR RI membahas rencana kerja pemerintah dan rencana kerja anggaran tahun anggaran 2023. Usulan BUMN penerima penyertaan modal negara tahun 2023, serta usulan tentang rencana penawaran saham publik atau IPO atau right issue. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita di paruh pertama di Market Review menilik kucuran dana besar PMN ke-7 BUMN sudah tersambung melalui Zoom Prof. Didin S. Damanhuri, beliau adalah ekonom senior Indef. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah, baik-baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Sehat selalu, Prof. Baik, sebelum kita membahas mengenai tema kita hari ini, saya ingin kemudian mendapatkan analisa dari Anda, Prof, mengenai kondisi dan juga kinerja BUMN di masa pemulihan ekonomi ini. Seperti apa tanggapan Anda, Prof? Iya, jadi BUMN ini sebuah perusahaan negara ya, yang situasinya ini terutama sejak pandemi memang mengalami penurunan keuntungan, laba ya, kemudian juga kinerja menurut saya, dan itu memprihatinkan. Mengapa? Karena BUMN ini adalah satu perintah dari Undang-Undang 45 konstitusi kita yang harusnya itu memberikan bukan hanya setoran pada negara yang harusnya terus meningkat, tetapi juga mensejahterakan rakyat. Nah, dalam arti secara internal perusahaan negara ini harusnya efisien dan inovatif. Nah, sehingga tugas yang diberikan kepada BUMN ini dirasakan langsung oleh masyarakat. Nah, kalau saya lihat ya, kan seluruh aset BUMN ini kira-kira sekarang ini 9.250 triliun, melebihi dari turnover perbankan maupun pasar modal. Tetapi kalau laba yang diterima itu kan terakhir ini hanya sekitar 30 triliun. Sebelumnya 40, puncaknya 19 itu 50 triliun, dan sebelumnya itu selalu di bawah itu. Nah, ini kan sumbangan
terhadap pendapatan negara itu terlalu minimal menurut saya. Seharusnya BUMN bekerja dengan paradigma efisiensi dan inovasi, itu merasakan langsung baik setoran pada negara maupun langsung pelayanannya kepada masyarakat dalam bentuk PSO itulah ya, Public Service Obligation itu. Nah, tetapi memang di era pembangunan infrastruktur besar-besaran ini, seringkali ada penugasan-penugasan yang tidak terlalu transparan di hadapan publik, apalagi DPR kita juga fungsi check and balance itu beberapa tahun terakhir ini kan hilang. Sehingga publik sekarang ini terheran-heran tiba-tiba sekarang ada penyertaan modal negara yang sudah disetujui oleh DPR hampir 70 triliun yang tunai dan sekitar 3 triliun yang non tunai. Terlebih lagi dua pertanyaan paling kritis adalah kepada utama karya sekitar 30 triliun, PLN 10 triliun dan PT KAI ya sekitar 4 triliun. Yang lain mungkin seperti pariwisata itu sangat tepat lah. Tetapi untuk yang pertanyaan kritisnya misalnya mengenai KAI, ini kan akan digunakan untuk kereta cepat. Nah, kereta cepat ini sebelumnya sudah kita dengar dari media bahwa tiba-tiba ada pembengkakan biaya, ada cost overrun itu sekitar 24 triliun. Nah, tanpa diaudit terlebih dahulu secara objektif ya, sehingga masyarakat juga tahu bahwa memang ini hitungan-hitungan yang dipertanggungjawabkan. Nah, itu baru tahun 2023 dan itu akan terus membebani, bahkan katanya ada satu analisis yang kritis dengan selesainya katakanlah tahun ini, tahun depan, lalu kapan itu balik modal, itu masih sangat lama dan akan terus membebani APBN. Baik, ya, itu satu. Ya, artinya mungkin ada penyaluran PMN ini yang dinilai tepat secara BUMN penerimanya dan secara jumlahnya ada yang kemudian dinilai tepat, tapi ada juga yang dinilai kurang tepat begitu ya menurut Anda? Iya. Oke, baik. Nah, silakan dilanjutkan. Sedikit lagi. Kita tahu bahwa BUMN ini kan rugi terus kan. Banyaknya. Apakah karena objektif hantaman dari pandemi, Pertamina terakhir ini kan 191 triliun kerugiannya. PLN 91 triliun kerugiannya. Nah, saya ingin pertanyakan atas nama publik, apakah karena terlalu banyak penugasan, misalnya kepada Pertamina, pada PLN, kalau penugasannya juga masih dalam kerangka yang reasonable, misalnya PLN akan mengembangkan EBP, energi baru dan terbarukan, it's okay. Tapi kalau Pertamina berdarah-darah begini tuh kayaknya ada penugasan yang tidak reasonable. Termasuk tadi kereta cepat ya, yang akan terus membebani BUMN kita dan akhirnya APBN. Dan padahal dalam perjanjian MOU-nya dikatakan itu B2B, tidak akan membebani APBN. Terakhir ini meminta APBN untuk menanggung sekitar 24-27 triliun. Baik. Ini kan tanpa ada satu audit yang objektif. Baik. Ya. Jadi kita pertanyakan lah, ini harusnya transparan dan dipertanggungjawabkan. Ya, Pak Nuri, ada beberapa data yang sudah kami siapkan, diantaranya adalah mengenai usulan dana PMN tahun anggaran 2023, di mana total dana PMN yang diajukan oleh Kementerian BUMN adalah sebanyak 73,26 triliun rupiah. Dalam bentuk PMN tunai sebanyak 69,82 triliun rupiah, kemudian PMN non tunai sebanyak 3,44 triliun rupiah.
Sementara untuk usulan dana PMN tunai tahun anggaran 2023 untuk PT Hutama Karya Persero yang diusulkan adalah sebanyak 30,56 triliun rupiah. Kemudian PLN Persero 10 triliun, Holding Pariwisata atau InJourney 9,5 triliun rupiah, Indonesia Financial Group atau IFG 6 triliun rupiah, PT Kereta Api Indonesia 4,1 triliun, Indonesia sebanyak 3 triliun rupiah, kemudian Perum Damri sebanyak 0,87 triliun rupiah, Airnav 0,79 triliun rupiah. Kemudian untuk usulan PMN non tunai tahun anggaran 2023, ID Food 2,61 triliun rupiah dan juga Defend.id sebanyak 0,84 triliun rupiah. Selanjutnya perbincangan bersama Prof. Didin. Prof, melanjutkan tadi yang saya sempat sampaikan kepada Anda, mana yang kemudian lebih merugikan BUMN? Apakah PSO yang tidak masuk akal ataupun dari dampak pandemi yang kemudian berdampak terhadap keuntungan lah ya dari BUMN sendiri pada saat beberapa waktu yang lalu? Ya, harus dibedakan antara PSO dengan penugasan ya. Penugasan itu menurut saya itu di luar PSO malahan. Misalnya contoh ya, itu Pertamina harus satu harga ya. Ini walaupun sangat menguntungkan untuk Indonesia Timur, tapi bagi BUMN Pertamina itu berat banget gitu. Terus kemudian penugasan infrastruktur yang akhirnya BUMN karya ini kan mencari utang dari luar negeri. Nah, ini saya kira penugasan seperti ini yang agak kurang reasonable. Tetapi yang akibat pandemi, misalnya apakah itu transportasi udara, laut, darat, seperti kayak Damri tadi, itu justru dibutuhkan ya. Kemudian pariwisata yang sekarang ini akan menjadi engine of growth baru, itu justru mungkin kalau perlu ditambah. Tapi kemudian kalau kereta cepat itu harus nego ya dengan pemerintahan China agar cost overrun ini untuk membanggakan biaya ini harus dipertanggungjawabkan gitu. Ada deal yang objektif, kita jangan terlalu lemah dalam negosiasi. Kemudian juga seperti Hutama Karya ya yang 30 triliun ini kan kelihatannya konsentrasi untuk sama saja dengan penugasan yang agar dikebutnya tol yang ada di Sumatera dan lain sebagainya, yang kalau menurut saya sampai akhirnya bisa rugi besar ataupun sampai BUMN ini mencari pembiayaan utang ke luar negeri dan akhirnya berdarah-darah gitu. Ini saya kira harus dipikir ulang karena dampaknya adalah kepada BUMN itu sendiri di dalam keberlangsungan mereka di dalam pelayanan publik gitu. Itu kalau menurut saya. Baik. Ada sisi profesionalisme yang juga harus dikedepankan begitu ya, dalam BUMN, tidak hanya kemudian mengutamakan PSO ataupun penugasan sendiri. Oke, bicara mengenai alasan mengapa kemudian Hutama Karya sendiri memperoleh usulan PMN 30,56 triliun rupiah, salah satunya adalah mungkin fokus pemerintah sendiri pada pemerataan ekonomi daerah. Apakah ini kemudian dapat dipahami, Prof. Didin? Ya, ini saya ada nuansa kalau itu memang, karena ini kan tidak diungkap ya oleh DPR kepada publik atau dari Kementerian BUMN, sebenarnya apa saja rinciannya dari 30 itu. Kalau misalnya dia membangun jalan pantai, jalan darat yang sudah, atau tol laut, tol laut atau apa yang belum jalan itu dan lain sebagainya, pembangunan infrastruktur yang memang dibutuhkan sih oke. Tetapi yang saya khawatir adalah yang belum terlalu prioritas gitu. Karena menurut penelitiannya dari mahasiswa saya, tidak semua tol itu memberikan dampak ekonomi kepada secara luas kepada masyarakat, termasuk para pelaku ekonomi menengah ke bawah. Nah, tol itu adalah lebih banyak digunakan oleh para
justru untuk melancarkan impor. Sebagian mungkin ada untuk perusahaan-perusahaan besar untuk ekspor atau di dalam transaksi perdagangan dalam negeri ya. Tetapi ada sebagian lain yang memang itu terlalu elitis gitu. Untuk dampak bagaimana menggerakkan perekonomian di mana usaha kecil menengah itu justru kereta api, kemudian jalan-jalan pantai ya, jalan-jalan apa namanya atau jembatan, jalan desa, jalan nasional, jalan kabupaten, itu yang prioritas. Baik. Karena sekarang ini banyak, apalagi ada ini ya, ada jalan di mana orang dan itu puluhan anak-anak nggak bisa menjangkau SD yang harus atau SMP atau SMA yang karena jembatannya rusak. Baik. Ini yang harus diprioritaskan. Gitu. Ya, Prof, yang juga harus didalami adalah efektivitas dari PMN sendiri. Tidak jarang secara historis begitu banyak PMN-PMN yang tetap disalurkan kepada BUMN yang tetap saja menderita kerugian gitu. Bukankah kemudian tujuan dari penyertaan PMN salah satunya adalah untuk meningkatkan performa dari kinerja BUMN sendiri sehingga kemudian setelah harapannya disuntik PMN performanya akan membaik dan juga akan menjadi lebih untung lah, tidak rugi melulu begitu ya. Nah ini kemudian kita harus mengevaluasi sebetulnya efektivitas dari PMN sebetulnya seperti apa Prof Didin sejauh ini? Iya. Jadi sebenarnya yang paling objektif adalah hasil laporan dari audit BPK, gitu loh. Dan itu harus jadi bahan bagi DPR dan publik untuk ikut mengevaluasi, gitu. Jadi ada internal mereka, ya masing-masing ada audit di internal mereka. Jadi sebenarnya nanti kan ada macam-macam audit, ada audit pemenuhan aturan, ada audit finansial, accounting biasa dan sebagainya. Dan itu akan menunjukkan performa BUMN yang bersangkutan. Jadi saya bertanya-tanya, kalau misalnya hanya Hutama Karya saja disuntik 30,5 triliun, ini sebenarnya ada apa gitu? BUMN Karya sendiri ada yang lain-lain yang juga mengalami kerugian. Ada beberapa lah yang rugi. Lalu kenapa Hutama Karya? Ya jadi ini nggak dijelaskan gitu dan nggak ada debat publik yang bisa menolong agar keputusan pemerintah ini tidak salah keputusan. Baik, transparansi reasoning ataupun mungkin alasan kuat Ya, mengapa akhirnya kita ataupun pemerintah harus responsible. memberikan PMN kepada BUMN, to be exact yang tadi baru dibahas adalah PT Hutama Karya sendiri gitu ya. Ya. Baik, suntikan PMN kepada Hutama Karya menjadi reasonable angkanya 30,56 triliun rupiah selama reasoningnya alasannya jelas dan juga dananya akan digunakan untuk apa itu kemudian kita dapat mengerti begitu ya jika indikatornya jelas dan penggunaannya untuk apa. Dan saya ingin membahas mengenai PLN sendiri untuk alokasi usulan PMN yang akan diterima oleh PLN yaitu adalah 10 triliun rupiah. Secara angka, apakah ini cukup reasonable, Prof, untuk PLN? Memang ada lumayan penjelasan di situ bahwa nanti ada penugasan untuk energi baru dan terbarukan (EBT) ya. Hanya nggak rinci juga berapa buat EBT dan berapa buat katakanlah perbaikan kinerja dari PLN. Kalau yang sebelum ini kita dengar ruginya tuh 91 triliun. Dan kerugian ini sudah berpanjang sekali PLN ini. Patut dipertanyakan ya, apakah perbaikan yang sudah diminta oleh berbagai pihak ini sudah dilakukan oleh PLN. Menurut Anda, Prof, apakah sebaiknya PLN yang bisa mendapatkan 30,56 triliun rupiah dan Hutama Karya yang dapat 10 triliun? Ya, jadi Hutama Karya ini kalau ekspresi dari salah satu anggota DPR ini seumur-umur gede banget gitu. Ya, artinya ada pertanyaan, Bu, ini benar nggak jumlah ini untuk apa rinciannya? Dan yang jelas ada BUMN Karya yang lain yang juga rugi. Padahal begini,
ini kan eranya Pak Jokowi yang pembangunan infrastruktur fisik besar-besaran ini kan pilihannya bagus ini BUMN, bukan katakanlah sesuai dengan bagaimana memerankan BUMN lah, bahkan diprotes oleh swasta. Tapi kalau kemudian BUMN-nya kinerjanya nggak bagus, jadi kita bertanya motifnya, apakah karena BUMN bisa ditekan-tekan gitu? Ya, artinya PLN lebih pantas mendapatkan alokasi PMN lebih besar jika dilihat dari target capaian EBT dan lain sebagainya. Untuk EBT misalnya, karena sekarang kan presidensi G20 kan memang akan ada transisi energi. Mestinya ini yang harus diprioritaskan. Di samping PLN-nya harus memperbaiki kinerja ya. Utama kan ya dibalik gitu loh. Dan Anda belum menemukan sebuah urgensi kenapa Hutama Karya harus menerima PMN segitu besarnya? Itu dia. Oke. Ini pertanyaan yang sangat kritikal ya. Bahwa Hutama Karya kok satu-satunya BUMN karya yang disuntik 30 triliun. Kalau reasoningnya pemerintah sampaikan, kan pemerataan infrastruktur itu penting. Jadi kemudian mengapa alokasinya lebih besar? Ya. Kemudian dampak yang disebut dengan dalih bahwa itu harus ada rincian dong. Buat apa? Apakah buat jalan atau kereta api atau jalan yang sangat urgent untuk perekonomian usaha kecil menengah. Kalau tol lagi, misalnya tol Sumatera, justru pertanyaan karena memang walaupun itu nanti suatu saat harus diselesaikan, tetapi untuk sekarang ini kan Karya ingin pemulihan. Belum lagi ada tadi sampaikan ada kajian tidak semua jalan tol memberikan dampak ekonomi juga gitu ya. Baik. Oke. Balik modalnya. Baik. Kita masih mendalami urgensi besaran PMN yang diberikan kepada BUMN di posisi ketiga yang paling besar tentu saja yang diusulkan mendapatkan suntikan PMN, yaitu adalah diisi oleh holding pariwisata atau Journey atau InJourney sebanyak 9,5 triliun rupiah. Secara BUMN penerima dan juga angka yang dialokasikan, menurut Anda seperti apa, Prof, untuk InJourney ini? Ya, jadi saya bukan ahli pariwisata ya, tetapi InJourney yang memang pariwisata ini kalau menurut saya cukup reasonable. Kemudian kita tahu ada Sandiaga Uno, menterinya di situ, di mana dia banyak ide-ide baru lah. Apakah wisatawan agrowisata, wisata bahari, wisata desa, kemudian bagaimana sekarang inovasi di dalam pemasaran yang lebih digital gitu dan sebagainya. Menurut saya ini adalah reasonable, apalagi selama ini kita pegang ya dari Sandiaga Uno sebagai Menteri Pariwisatanya juga punya track record yang menarik. Samping gagasan-gagasan selama jadi menteri juga sudah banyak disampaikan. Jadi kalau menurut saya ini cukup masuk akal. Baik, ya sebetulnya masih banyak yang ingin kita bahas, namun kemudian waktunya terbatas. Tapi satu hal yang memang harus diberikan penjelasan lebih detail oleh Kementerian BUMN terkait dengan detail mengenai alasan-alasan mengapa BUMN ini harus diberikan PMN dan juga penggunaannya untuk apa itu harus dijelaskan lebih rinci lagi begitu ya, karena masyarakat juga ingin mengetahui begitu. Dan satu hal yang tidak kalah penting, bahkan menurut saya terpenting, adalah bagaimana sebetulnya dari BUMN penerima PMN ini menunjukkan kinerja yang positif setelah menerima suntikan PMN. Prof Didin, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Sukses selalu, sehat selalu, sampai jumpa, Prof. Baik, terima kasih. Ya. Salam sehat.